Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam video pembelajaran matematika. Di video kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Masih berkelanjutan dari video sebelumnya. Yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana caranya menentukan nilai median dan modus untuk data berkelompok. Oke, jadi ada dua pertanyaan. Tentukan median dan modus untuk distribusi frekuensi ini atau data kelompok ini. Ini rumus untuk median, ini rumus untuk modus. Kita akan jelaskan yang pertama dulu ya. Kita akan menentukan median. Oke. Kita lihat di sini di dalam rumusnya ada simbol L0, C, N, F besar, F kecil. Mudah-mudahan teman-teman hafal makna dari simbol-simbol tersebut ya. L0 tepi bawah yang memuat kelas median, C adalah interval, N adalah jumlah seluruh frekuensi, F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, kemudian F kecil adalah frekuensi kelas median tersebut ya. Oke, berarti di sini langkah pertama ya, langkahnya. Yang pertama kita harus menentukan dulu letak median. Jadi yang pertama adalah kita harus menentukan letak median. Rumusnya sama dengan N per 2. N di sini adalah 50, berarti klik 50 kemudian per 2. Kemudian di enter. Diperoleh nilainya adalah 25. Artinya data ke 25, bukan nilai 25, tetapi artinya adalah data ke 25. Selanjutnya kita tentukan data ke 25 ini ada di kelas ke berapa. Nah, untuk memudahkannya boleh kita tambahkan dulu di sini kolom berikutnya adalah F besar yang merupakan kumulatif ya, frekuensi kumulatif. Oke, cara mengisinya untuk kelas yang pertama berarti sama dengan kita klik frekuensi kelas pertama. Kalau sudah tinggal di enter, diperoleh 7. Untuk kelas yang kedua berarti sama dengan kita klik frekuensi kelas kedua 4. Tetapi jangan lupa ditambahkan dengan frekuensi kelas sebelumnya yaitu 7 di sini, kumulatif kelas sebelumnya yaitu 7. Kalau sudah tinggal kita enter, diperoleh 11. Oke, untuk mengisi kelas yang lainnya frekuensi kumulatifnya tinggal kita drag saja sampai kelas paling akhir. Nah, diperoleh tabel frekuensi kumulatif ya. Kita perbagus tampilannya. Oke. Nah, ini adalah kolom untuk frekuensi kumulatif. Kita kembali lagi ke langkah yang pertama, menentukan letak. Ternyata ada di data ke 25. Kita lihat di sini data 25 itu ada di kelas keberapa. Nah, kita amati saja kolom F besar. 25 berarti ya ini di sini ya ada di kelas ke-3. Berarti di sini kita tandai saja. Nah, ini adalah kelas median. Ya, jadi kelas mediannya ada di kelas ke-3. Berarti di sini kita tambahkan kelas ke-3 ya. Jadi kita ingat-ingat ternyata letak mediannya ada di kelas ke-3. Oke, mudah-mudahan cukup mudah untuk dipahami.
Langkah berikutnya kita harus menentukan L0 yang artinya adalah tepi bawah kelas median. Ya. Berarti di sini adalah L0. Kita pindah ke sel berikutnya. Kelas median ada di kelas ketiga. Kita cari tepi bawahnya. Berarti perintahnya di sini sama dengan kita klik batas bawah kelas median, yaitu 29 dikurangi 0,5. Sekali lagi, komanya boleh bisa menggunakan titik atau koma, sesuaikan saja dengan format di Excel-nya. Oke, kalau sudah kita enter. Nah, diperoleh 28,5. Langkah ketiga yang harus kita lakukan adalah menentukan C atau interval. Kita pindah ke sel berikutnya. Perintahnya sama dengan kita pilih salah satu kelas tabel distribusi frekuensi. Misalkan kelas yang pertama, tinggal kita klik batas atas, ya, dikurangi batas bawah ditambah dengan 1. Ini adalah rumus untuk mencari interval atau C. Kalau sudah, tinggal kita enter, ya. Tadi diperoleh 5. Artinya C-nya sama dengan 5. Langkah berikutnya kita akan menentukan F besar. F besar di dalam rumus median maknanya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas mediannya di kelas ketiga, berarti sebelumnya, yaitu kelas yang kedua. Berarti untuk F besar berarti sama dengan kita klik frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yaitu 11. Oke, kalau sudah tinggal di enter. Oke, kita lanjutkan langkah yang ke-5, ya. Kita akan menentukan F kecil. Makna F kecil di dalam rumus median adalah frekuensi kelas mediannya. Sekali lagi, frekuensi kelas mediannya, bukan yang kumulatif, ya. Frekuensi kelas mediannya berarti kelas mediannya adalah 14. Ya, kita tulis di sini perintahnya berarti sama dengan, kemudian kita klik 14. Oke. Oke, ini adalah langkah-langkahnya. Sudah kita peroleh simbol-simbol yang terdapat di dalam rumusnya. Tinggal kita substitusikan ke dalam rumus median. Jadi di sini med atau median. Kita pindah ke sel berikutnya sama dengan L0, ya. Kita klik L0 berarti kita klik 28,5, kemudian ditambah, kita klik C yaitu 5, kita klik 5, kemudian dikali berarti bintang, kemudian jangan lupa dikasih kurung buka 2 kali, ya. Kemudian N per 2 kita klik 25 dikurangi F besar, kita klik 11, kemudian diberi kurung tutup terlebih dahulu. Selanjutnya dibagi atau per, F kecilnya adalah 14, kita klik 14. Kalau sudah seperti ini, kita kasih satu kurung tutup lagi. Sudah? Kalau sudah, ya, tinggal kita enter. Nah, jadi diperoleh nilai mediannya adalah 33,5. Nah, ini adalah nilai median. Oke, selanjutnya kita akan menghitung nilai modus, ya. Kita pindahkan saja di sini tabel distribusi frekuensinya biar tampilannya tidak rumit, ya. Kita kopikan saja ke kolom J, nah, seperti ini. Ini kita kembalikan dulu ke dalam bentuk Novin, ya. Kemudian kita gunakan dulu di sini perlu penambahan tick box border. Oke. Kita akan menghitung nilai modus, ya. Nilai modus, ya. Dilihat dari rumusnya, di sini simbolnya ada L0, ya, kemudian C, B1, B2.
Sekali lagi, mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya arti dari simbol-simbol ini. Oke, berarti langkah-langkahnya di sini kita tulis di sini langkah ya. Langkah untuk yang modus. Langkah pertama masih sama seperti median, kita harus menentukan letak modusnya dulu di sini ya. Letak modusnya, kita lihat letak modusnya, kita pilih frekuensi dengan nilai yang paling tinggi atau paling besar, yaitu berapa? 14. Berarti di sini letaknya atau frekuensinya itu adalah paling tinggi 14 ya. Jadi di sini frekuensi paling tingginya adalah 14. Artinya ada di kelas ke-3. Jadi modusnya ada di kelas ke-3 ya, kebetulan sama seperti median. Tapi perlu diingat teman-teman, median dan modus ini tidak harus dalam satu kelas di sini. Kalau ini kebetulan kelas mediannya ada di kelas ke-3, modusnya pun ada di kelas ke-3. Jadi di sini kelas modus. Oke, setelah kita menentukan letaknya, berikutnya ya kita dapat menentukan L0 ya. Kita pindah ke sel berikutnya. L0 maknanya adalah tepi bawah kelas modus. Berarti batas bawah kelas modus 29 ini dikurangi 0,5 diperoleh 28,5. Berikutnya kita akan menentukan C-nya. C-nya masih sama rumusnya, berarti sama dengan batas atas ya dikurangi batas bawah ditambah dengan 1. C-nya adalah 5. Kemudian berikutnya kita akan menentukan B1 yang maknanya adalah selisih kelas frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Nanti sama dengan frekuensi kelas modusnya adalah 4 dikurangi frekuensi kelas sebelumnya 14 dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya, berarti 4 ya. Kalau sudah tinggal kita enter. Diperoleh B1-nya sama dengan 10. Selanjutnya kita akan tentukan B2 yang maknanya adalah B2 ini maknanya adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya. Berarti sama dengan frekuensi kelas modusnya 14 dikurangi dengan frekuensi kelas sesudahnya yaitu 11. Kalau sudah tinggal kita enter. Diperoleh 3. Berikutnya kita akan substitusikan ke dalam rumusnya yaitu mod ya. Kemudian pindah ke sel berikutnya. Di sini sama dengan L0 berarti 28,5 ditambah C-nya adalah 5, kita klik 5, kemudian dikali bintang, kemudian kurung buka, kita klik B1 yaitu 10, diklik 10-nya, kemudian dibagi atau per, kurung buka lagi ya, kemudian B1 ditambah B2 berarti klik 10 ditambah 3, klik 3, kemudian kurung tutup 1 kali, kemudian beri kurung tutup 1 kali lagi. Kalau sudah seperti ini tinggal di enter. Nah, diperoleh 32,34615. Kalau dirasa desimalnya terlalu banyak, boleh dikurangin teman-teman. Oke, seperti ini ya. Kita centerkan, kemudian kita bold, kemudian kita beri warna
Jadi nilai modus untuk tabel distribusi frekuensi ini adalah 32,346. Oke, ini adalah penjelasan yang berkaitan dengan median dan modus untuk data yang berkelompok. Mudah-mudahan mudah untuk dipahami dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.